Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapkan posisi yang nyaman untuk kita kuliah ya. Saya akan menyampaikan materi biologi dari saya yang terakhir. Besok saya nanti ujian akan saya kabarkan. Oke, materi kita hari ini adalah mengenai DNA rekombinan. Ya. Oke, kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya. Oke, materi kita ini adalah materi terakhir dengan saya yang mengenai teknologi DNA rekombinan ya, mengenai rekayasa genetik ya, atau biasa kita kenal dengan istilah transgenik ya. Nah, ini ada contoh ya, contoh tanaman kapas BT dan tomat BT ya. Jadi ini adalah merupakan tanaman hasil tanaman transgenik ya. Ini tanaman ini tahan terhadap serangan hama karena dia bisa menghasilkan toksin yang bisa membunuh yang bersifat hama terhadap tanaman tersebut. Ya, jadi dia bisa ya. Kalau ada yang join lagi saya matiin aja ya, susah soalnya. Oke, selanjutnya ya, toksin pada kapas BT ya dan tomat BT ini disandikan oleh gen yang berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis ya. Makanya istilahnya BT ya. BT-nya itu berasal dari bakteri yang diambil gennya dari bakteri ya, dimasukkan ke dalam kapas dan tomat tadi sehingga dia memiliki gen bakteri Bacillus thuringiensis ya, yaitu sehingga diberi nama kapas BT dan tomat BT ya, yang tahan terhadap hama ya. Nah, transgenik ya, di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami ya. Pertama itu ada organisme transgenik, yaitu organisme yang membawa gen yang berasal dari organisme lainnya ya. Selanjutnya ada organisme transgenik ini dihasilkan melalui rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini biasanya ya menggunakan teknologi, nama teknologinya yaitu teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan itu adalah sekumpulan. Oke, habis ini. Mati atau enggak? Oke, enggak mati ya. Oke, teknologi DNA rekombinan ya, kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen secara buatan ya. Nah, prosesnya itu ada rekombinasi ya. Nah, hasilnya ini adalah hasil yaitu kita sebut dengan rekombinan. Oke. Kamu Oke, nah teknologi DNA rekombinan ini ya, dia meliputi yang pertama ada teknik untuk mengisolasi DNA. Nah, DNA yang kita inginkan ini akan kita isolasi. Nah, lalu selanjutnya ada teknik untuk memotong DNA. DNA-nya tadi kita potong, lalu kita pindahkan ke individu yang ingin kita rekayasa.
Nah, selanjutnya ada teknik untuk menggabungkan atau menyambung DNA. Nah, jadi teknologi DNA rekombinan ini terdiri dari 3 teknik-teknik ini. Yang pertama, mengisolasi, lalu memotong, lalu menggabungkan. Nah, sudah menggabungkan, lalu kita masukkan DNA tadi ke dalam sel hidup sehingga DNA rekombinan yang sudah kita modifikasi sedemikian rupa itu bisa bereplikasi dan dapat diekspresikan, ya, diekspresikan. Oke, nah ini adalah mekanisme ya teknologi DNA rekombinan yang berdasarkan mekanisme yang ada pada bakteri. Nah ini contohnya ya ada percobaan Ledenberg dan Tatum. Nah di sini dia mencampurkan dua strain bakteri yang berbeda. Ya, strain bakteri yang berbeda. Yang pertama strain A itu dia bisa dia mengandung tripsin. Dia tidak mengandung tripsin, ya tripsinnya negatif dan histidinnya positif. Nah, sedangkan yang strain B ini kebalikannya. Nah, dicampurkan. Nah, lalu ya, nah di sini dicampurkan media ya tidak tumbuh. Nah, tapi kalau misalnya sudah dicampur, nah dia tumbuh gitu ya. Ini sehingga menghasilkan strain ya yang tahan atau yang bisa menghasilkan tripsin dan histidin ya. Ya tadi penjelasannya ya. Nah, dari percobaan si Lederberg dan Tatum ini ya, jadi kita ketahui ya di tahun 1946 ini bisa diketahui bahwa bakteri tadi mempunyai mekanisme seksual ya yang menyebabkan terbentuknya kombinasi gen-gen yang berasal dari dua sel yang berbeda. Ya, seksual di sini maksudnya dia saling bertukar gen ya. Nah, merupakan pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lainnya. Nah, mekanisme seksual ini dia bukan untuk bereproduktif, tapi dia saling bertukar informasi genetik aja, ya, bukan untuk menghasilkan anak, gitu ya. Karena kan bakteri berkembang biaknya dengan membelah diri, ya. Nah, DNA ini dapat masuk ke dalam sel bakteri itu melalui 3 cara. Nah, yang pertama ini ada konjugasi. Nah, yang kedua ada transformasi dan yang ketiga ada transduksi. Oke. Nah, kita akan melihat ya dari 3 tipe ini seperti apa masing-masingnya. Nah, yang pertama kita punya konjugasi. Nah, konjugasi ini yaitu bagaimana si DNA tadi bisa berpindah ke sel yang lain ya. Jadi perpindahan DNA dari satu sel ya ke dalam sel bakteri lainnya itu melalui kontak fisik ya. Jadi ada bersentuhan ya. Jadi kita buat istilahnya ada sel donor, di sini kita bilang ada sel jantan, lalu ada sel resipien atau penerimanya sel betina ya. Nah, jadi mereka itu akan bertukar informasi genetik sehingga si sel penerima atau sel resipien tadi yang semula tidak memiliki gen tersebut jadi memiliki gen yang berpindah tadi. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau sekarang kan kalian sering lihat iklan sabun misalnya. Kuman sekarang sudah berbeda dari zaman dahulu, dia bilang kan. Apa sih istilahnya gitu? Apa sih istilah iklan itu saya lupa. Nah, itu dikarenakan ya berevolusi ya. Ya, evolusi dari materi kita yang tadi ya. Nah, jadi kuman telah berevolusi katanya ya. Kalau manusia berevolusi susah ya karena kita terdiri dari jutaan sel. Ya, jadi manusia zaman dulu sama-sama sekarang masih sama ya, apalagi sistem pencernaan kita masih menganut sistem pencernaan purba gitu ini. Nah, jadi si bakteri tadi ini kenapa bisa berevolusi? Karena dia bisa bertukaran informasi genetik.
Jadi ada bakteri yang semula dia tidak bisa menghasilkan racun, ya kita istilahkan dengan toksin, itu kemudian dia bisa menghasilkan toksin. Ya, seperti contoh misalnya bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu strain-nya banyak. Ya, bakteri E. coli itu secara alami itu bukan bakteri jahat. Dia hanya bakteri indikator yang menyatakan sesuatu atau air itu bersih. Ya, jadi itu indikator sanitasi, kebersihan. Jadi kalau misalnya di dalam air ditemukan E. coli, berarti air tadi tercemar oleh feses. Karena E. coli secara alami itu ada di pencernaan kita. Nah, jadi si E. coli tadi itu sebenarnya tidak bisa menghasilkan toksin. Nah, akhirnya si E. coli ini ketemulah sama DNA sama sel donor ya. Sel donor yang bagi-bagi toksin, dia bagi-bagi gen penghasil toksin sehingga salah satu strain E. coli bisa menghasilkan toksin. Ya, contohnya E. coli E157H7 ya. Jadi itu dia bisa menghasilkan toksin yang dia dapat dari bakteri Shigella kalau nggak salah. Nah, selanjutnya ini ada transformasi. Ya, transformasi ini adalah pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Ya, nah jadi dia tanpa kontak fisik tadi. Nah, tanpa kontak fisik tadi karena bakteri ini kan ada plasmidnya kan. Nah, plasmidnya itu keluar ya. Nah, sehingga berada di lingkungan tempat bakteri tadi berada. Nah, jadi DNA asing tadi ini masuk ke dalam sel bakteri ya. Nah, lalu dia bereplikasi di situ sehingga sel bakteri tadi mengekspresikan DNA asing yang didapatkannya dari lingkungan tadi. Ya, itu adalah transformasi. Nah, selanjutnya kita punya transduksi. Nah, transduksi ini dia melalui DNA phage ya atau virus ya. Nah, cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara fagi ya. Oke. Nah, DNA yang masuk ke dalam sel bakteri A ya dapat berintegrasi ya dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. Nah, ini DNA asing tadi. Nah, ini kromosom bakteri. Nah, sehingga terjadilah DNA rekombinan ya, DNA yang sudah disisipi oleh DNA asing tadi. Nah, jadi sedangkan yang kedua ini bisa tidak dapat berintegrasi. Jadi kalau dia tidak dapat berintegrasi, berarti DNA asing yang masuk tadi itu tidak bisa ini ganggu ya orang-orang yang masuk ini ya, tutup aja ya. Ya, jadi tidak bisa membentuk DNA rekombinan ya. Nah, perangkat utama yang digunakan untuk membentuk DNA rekombinan itu adalah yang pertama yang kita butuhkan adalah plasmid.